Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kirana Sejuk. Ini kali ini masih berbagi pengalaman ya, pengalaman permobilan ini. Kebetulan kita lagi penggantian ini ya, bearing roda. Bearing roda yang sudah dari 2011 tidak pernah diganti. Jadi dia indikasinya itu ada suara gemuruh di dalam kabin ya guys. Suara gemuruh di dalam kabin. Jadi kalau kita ajak jalan di kecepatan lebih kurang 60 gitu ya, 60 ke atas lah ya, kerasa itu bunyinya guru gitu ya. Tapi ini hari ini kita nggak ngebahas ini karena prosesnya tadi cukup sulit. Ini kan seharusnya dibuka bisa langsung ya guys, buka baut murci ini dibuka bisa, tapi ternyata sulit. Jadi nggak kita videoin, mungkin di video terpisah aja karena saya sampai bikin tracker ini nih, tracker bikinan buat narik ini ya, narik ini cakram dan hostnya ini, rumah cakramnya ini ya. Tapi kali ini saya nggak membahas tentang ini, membahasnya tentang ini ya, kenapa centering ini sebaiknya berbahan aluminium jangan besi ya, karena ini juga ada yang jual besi. Positifnya besi itu lebih kuat gitu ya, nggak gampang oblak, nggak gampang terkikis gitu ya, positifnya. Tapi negatifnya ini ketika gini ya, ini contohnya kita nyopot ban, anggaplah kita mau ganti dengan ban serepnya yang masih standar gitu ya. Jadi ini kan pasti kita buka dulu karena beda ya ininya. Kalau ban standar nggak perlu pakai ini, dia langsung ke sini aja nih, pasangannya ke sini langsung masuk. Tapi ini karena bannya ban aftermarket, ini pakai ini. Nah, anggaplah kita di jalan bocor dan pengen ganti ban serep atau ban stip gitu ya, ini harus kita copot. Kalau ini berbahan besi, ini bakalan sangat susah guys buat nyopotnya. Kan ban itu jarang buat dicopot-copot ya, dilepas pasang gitu paling jarang ya guys ya. Jadi ketika kita ada satu momen kita harus mencopot ban dan ininya nempel, kalau dia besi kan korosi ya, pasti berkarat lah, ini berkarat, tapi ya karat-karat karena oksidasi ya, karena debu begitulah, tidak karat-karat yang terlalu mengganggu lah ya. Besi ketemu besi berkarat, nah di situ guys masalahnya. Jadi satu, kalau dia besi ketemu besi berkarat dan dalam waktu yang lama dia akan nempel banget. Ini tadi saya sempat susah juga nyopotnya. Nggak susah banget lah, maksudnya harusnya kan awal-awal kan bisa kita copot pakai ini ya, nggak perlu pakai bantuan alat gitu ya, ditarik ini bisa awal-awal. Tapi setelah dipakai beberapa lama ini jadi nempel ya guys. Jadi nyopotnya itu ini pahat ya, pahat beton, tapi pakai obeng juga bisa, yang penting ujungnya ini runcing lancip tajam lah gitu ya. Nah ini cukup diginiin aja nih. Nah, ini kalau aluminium walaupun dia agak nempel, jadi kita ketok sedikit aja dia sudah bisa merenggang. Nah ini ya, ini contohnya nih, ini aluminium saja dia masih agak sulit nyopotnya ketika dia sudah lama ya nempel di sini ya. Padahal kita masukinnya nggak dipaksa tuh, cukup diginiin saja. Tapi ketika dicopot dia terasa lebih sulit. Nah, dia harus memang benar-benar rata gitu ya. Nah ini ya. Tapi kalau dia besi, waduh, jangan harap bisa hanya dengan begini ya guys. Dia akan sangat sulit mencopotnya. Kok perlu dicopot ya? Kalau kita punya ban serep dan ininya sama, lubang ininya sama ya, mungkin nggak perlu dicopot juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita nggak punya ban serep, ini ban kaleng itu ya nggak perlu pakai ini. Ban serep yang asli yang pelek racing, tapi yang original juga nggak perlu pakai ini. Yang aftermarket biasanya pakai ini. Kalau misalnya tidak merasa ini harus dibongkar pasang dicabut dan dipasang lagi ya, silakan pakai besi lebih kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya masih berpikiran ini untuk bisa dicopot dari sininya gitu ya, berpikir-pikir lagi untuk membeli yang besi. Nah ini ya, cukup sekian video dari kami kali ini. Sharing sedikit masalah permobilan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hangat dari kami Kirana Sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.